Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Kholiso dari kelas 605 semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS saya, yaitu dari matkul Manajemen Keuangan Internasional. Yang pertama yaitu dalam bagian di atas dijelaskan tentang siklus hidup produk internasional. Siklus hidup produk internasional adalah konsep yang menggambarkan tahapan dari suatu produk hingga layak dipasarkan dan dikonsumsi oleh khalayak umum. Perusahaan akan menciptakan produk untuk memenuhi atau menyediakan kebutuhan di dalam negeri dari keunggulan yang dirasakan atas persaingan yang ada. Karena informasi tentang pasar dan persaingan lebih mudah tersedia di dalam negeri, maka perusahaan memantapkan produknya di dalam negeri. Yang kedua, kemudian setelah memantapkan di dalam negeri, perusahaan akan mengekspor produk untuk menyediakan atau memenuhi kebutuhan pasar luar negeri. Seiring berjalannya waktu, perusahaan merasa satu-satunya cara untuk mempertahankan keunggulan atas persaingan di luar negeri yaitu dengan mendirikan anak perusahaan di luar negeri. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mendirikan anak perusahaan di luar negeri untuk membangun kehadiran di negara asing dan untuk mengurangi biaya. Kemudian persaingan pasar di luar negeri meningkat karena produsen lain menjadi lebih mengenal produk perusahaan. Perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk memperpanjang permintaan produknya. Salah satunya yaitu dengan membedakan produk sehingga pesaing tidak dapat menduplikasi dengan tepat, supaya tidak terjadi penurunan terutama dari keunggulan kompetitifnya. Nomor 2 yaitu bagan tentang International Trade by the MNC. Secara umum, bagian di atas menjelaskan tentang arus kas keluar yang terkait dengan bisnis internasional oleh induk Amerika Serikat. Digunakan untuk membayar impor, untuk mematuhi pengaturan internasional, dan atau untuk mendukung pembentukan atau peluasan anak perusahaan asing pada saat yang sama. MNC menerima arus kas dalam bentuk pembayaran untuk ekspornya, biaya untuk layanan yang diberikan dalam pengaturan internasional, dan mengirimkan dana dari anak perusahaan asing. Diagram pertama dalam pameran ini menggambarkan kasus MNC yang bergerak dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, arus kas internasionalnya dihasilkan baik dari membayar pasokan impor atau dari menerima pembayaran sebagai ganti produk. Diagram kedua menggambarkan MNC yang terlibat dalam beberapa peraturan internasional yang dapat mencakup lisensi internasional, waralaba, atau usaha patungan. Setiap pengaturan tersebut mungkin memerlukan arus kas keluar dari MNC di luar negeri untuk menutupi misalnya biaya yang terkait dengan transfer teknologi atau pendanaan sebagai investasi dalam waralaba atau usaha patungan. Diagram ketiga menggambarkan kasus MNC yang terlibat dalam investasi asing langsung. Jenis MNC ini memiliki satu atau lebih anak perusahaan asing. Ada juga arus kas dari anak perusahaan asing ke induk Amerika Serikat dalam bentuk pendapatan yang disetorkan dalam biaya untuk layanan yang diberikan oleh induk. Semua aliran ini dapat diklasifikasikan sebagai dana yang disetorkan dari anak perusahaan asing. Nomor 3 yaitu gambar tentang direct intervention dan indirect intervention. Yaitu gambar di atas menunjukkan bagaimana keterlibatan bank sentral atau The Fed dapat mengurangi inflasi. Bank sentral memiliki dua cara, yaitu intervensi langsung dan intervensi tidak langsung. Pada intervensi langsung, The Fed menggunakan cadangan mata uang untuk membeli dolar
sehingga mempengaruhi nilai dolar menjadi mata uang yang kuat, yang selanjutnya dapat mengurangi inflasi Amerika Serikat. Namun, apresiasi nilai tukar akan memberi dampak harga produk impor menjadi lebih murah dibandingkan harga sebelum terjadi inflasi. Hal ini mengakibatkan permintaan terhadap barang impor akan semakin tinggi. Amerika Serikat mempertahankan harga rendah. Hal itu juga dapat meningkatkan pengangguran di dalam negeri. Pada investasi tidak langsung, peningkatan suku bunga dapat mengurangi inflasi Amerika Serikat tidak hanya dengan meningkatkan nilai dolar, tetapi juga dengan menaikkan biaya pembiayaan. Biaya pembiayaan meliputi biaya bunga dan biaya lain yang berkaitan dalam meminjam uang untuk membangun atau membeli aset. Suku bunga Amerika Serikat yang lebih tinggi menghasilkan biaya pembiayaan yang lebih tinggi pula bagi perusahaan. Dan individu di Amerika Serikat yang selanjutnya cenderung mengurangi jumlah pinjaman dan pengeluaran di Amerika Serikat, dikarenakan inflasi terkadang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang berlebihan. The Fed mungkin dapat mengurangi inflasi ketika mengurangi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu nomor 4. Nomor 4 yaitu gambar tentang kurva J-curve. Gambar di atas menjelaskan pada saat tertentu sekelompok eksportir dapat mengklaim bahwa mereka dianiaya dan melobi permintaannya untuk melemahkan mata uang lokal, sehingga membuat ekspornya lebih murah bagi pembeli asing. Ketika euro menguat terhadap dolar, beberapa eksportir Eropa mengklaim bahwa mereka dirugikan karena produk denominasi euro mereka dihargai tinggi untuk konsumen Amerika Serikat yang harus merubah dolar menjadi euro. Ketika euro melemah terhadap dolar, sebagian Amerika Serikat eksportir mengklaim bahwa mereka diberi label yang merugikan karena produk berdominasi dolar mereka dihargai tinggi untuk konsumen Eropa yang harus merubah euro menjadi dolar. Selanjutnya yaitu nomor 5. Bagian tentang skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Gambar di atas menjelaskan mengenai kesimpulan dari Purchasing Power Parity atau disebut dengan paritas daya beli. Teori Purchasing Power Parity ini dapat menilai dampak dari inflasi terhadap nilai tukar. Di dalam bagian tersebut dibagi menjadi 3 skenario. Skenario pertama yaitu menjelaskan tentang inflasi dalam negeri yang tinggi dapat mempengaruhi peningkatan harga barang yang akan berimbas kepada peningkatan nilai ekspor. Nilai ekspor barang dalam negeri menjadi menurun, maka nilai tukar mata uang menjadi melemah. Begitu kata skenario 1. Skenario 2. Pada skenario 2 menjelaskan tentang inflasi dalam negeri yang rendah, sehingga harga barang di dalam negeri menjadi murah. Maka dari itu akibatnya membuat masyarakat merasa enggan untuk membeli barang dari luar negeri dan mengakibatkan nilai impor barang luar negeri menjadi menurun. Begitulah kata skenario kedua. Skenario ketiga. Skenario ketiga menjelaskan jika inflasi di dalam negeri dan di luar negeri sama, maka tidak ada dampak dari inflasi terhadap kegiatan ekspor maupun impor, sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap kurs mata uang. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.